Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia membuat kejutan gila. Korea Selatan terkapar di Piala Asia U17. Media negeri ginseng tersinggung berat dan ungkap kebobrokan timnasnya. Ini dia reaksi pahit yang bikin dunia sepak bola guncang. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Alhamdulillah, FIFA bantu timnas U17 Indonesia dan tinggal butuh satu kemenangan lagi. Kejutan menanti di Piala Asia U17 2025 bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Begini caranya. Siapakah yang akan jadi lawannya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Di luar dugaan, Kevin Dix akhirnya terbuka. Begini cerita tragis di balik penalti gagal yang bikin timnas Indonesia dipermalukan Australia. Mengungkapkan rahasia yang belum diketahui banyak orang. Simak semua penjelasan detailnya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Timnas U17 Indonesia membuat kejutan gila. Korea Selatan terkapar di Piala Asia U17. Media negeri ginseng tersinggung berat dan ungkap kebobrokan timnasnya. Ini dia reaksi pahit yang bikin dunia sepak bola guncang. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Badai kritik besar-besaran melanda Korea Selatan setelah kekalahan memalukan yang dialami timnas U17 mereka dari Indonesia di laga pertama grup C Piala Asia U17 2025. Indonesia yang datang dengan penuh semangat juang, sukses mencetak sejarah baru dengan mengalahkan salah satu raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan, dengan skor tipis 1-0. Kemenangan dramatis ini membuat seluruh media Korea Selatan geram dan kecewa. Salah satu media ternama, STN News, bahkan tanpa ragu menyebut kekalahan ini sebagai penghinaan besar bagi sepak bola negara mereka yang telah lama bangga dengan statusnya sebagai salah satu kekuatan dominan di benua Asia. Media tersebut menulis dengan nada menyakitkan, sepak bola Korea yang sebelumnya diagung-agungkan sebagai kekuatan besar Asia, kini terperosok dalam kehinaan, seakan tidak percaya dengan hasil tersebut. Korea Selatan yang selama ini diharapkan mampu meraih gelar juara ketiga Piala Asia U17 setelah kemenangan mereka di Qatar 1986 dan Uni Emirat Arab 2002, mendapati mimpinya semakin kabur pasca kekalahan ini. Laga tersebut berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, dan diwarnai dengan serangan-serangan gencar dari Korea Selatan yang terbilang tidak efektif. Meski Korea mencatatkan 21 tembakan, hanya 3 diantaranya yang benar-benar mengancam gawang Indonesia. Sebaliknya, timnas Indonesia U17 yang tampil lebih tenang dan terstruktur, mampu mencetak gol dari 2 tembakan tajam yang tepat sasaran. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, meskipun puas dengan hasil tersebut, dengan bijak mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri. Pemain harus tetap fokus, jangan cepat merasa puas, ujar Nova dengan semangat tinggi. Kekalahan ini memberikan dampak besar bagi Korea Selatan yang kini harus melawan Yaman dan Afghanistan dalam pertandingan-pertandingan krusial untuk mempertahankan harapan mereka menuju Piala Dunia U17 FIFA yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang. Jika gagal, impian mereka bisa berantakan dalam sekejap. Berikan komentar kalian.
Alhamdulillah, FIFA bantu timnas U17 Indonesia dan tinggal butuh satu kemenangan lagi. Kejutan menanti di Piala Asia U17 2025 bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Begini caranya. Siapakah yang akan jadi lawannya? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Timnas U17 Indonesia kini berada di ambang sejarah. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 dan langkah tersebut bisa terwujud dalam dua laga krusial yang tersisa di Grup C Piala Asia U17 2025 melawan Yaman dan Afghanistan. Dengan kemenangan luar biasa 1-0 atas Korea Selatan di laga perdana Grup C yang digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Indonesia membuktikan bahwa mereka siap menembus babak besar. Gol tunggal kemenangan yang diciptakan oleh Evandra Florasta lewat tendangan penalti di akhir babak kedua menjadi penentu, mengangkat moral tim Merah Putih ke level yang lebih tinggi. Kini, dengan momentum yang begitu kuat, Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengukir sejarah lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025. Bagaimana caranya? Begini, FIFA telah memutuskan untuk memperluas ajang Piala Dunia U17 2025 dengan menambah jumlah peserta menjadi 48 negara. Dengan keputusan ini, Asia mendapatkan 9 jatah peserta, termasuk tuan rumah Qatar yang meskipun tidak lolos ke Piala Asia, tetap memastikan kehadirannya. 8 negara terbaik dari Piala Asia U17 2025 berhak memperoleh tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ini membuat peluang Indonesia sangat besar, cukup dengan menempati posisi pertama atau kedua di Grup C Timnas U17. Indonesia langsung melaju ke 8 besar dan otomatis melaju ke Piala Dunia U17 tanpa harus menunggu sampai semifinal. Kini, dengan 2 pertandingan melawan Yaman pada 7 April dan Afghanistan pada 10 April mendatang, Garuda Asia hanya tinggal fokus meraih satu kemenangan untuk memastikan langkah mereka ke Qatar. Tidak ada lagi ruang untuk gagal. Semua mata kini tertuju pada Timnas U17 Indonesia yang hanya selangkah lagi dari momen bersejarah ini. Berikan komentar kalian. Di luar dugaan, Kevin Dix akhirnya terbuka. Begini cerita tragis di balik penalti gagal yang bikin timnas Indonesia dipermalukan Australia, mengungkapkan rahasia yang belum diketahui banyak orang. Simak semua penjelasan detailnya hingga selesai. Kevin Dix, bek tangguh timnas Indonesia, akhirnya mengungkapkan penyesalannya yang mendalam terkait kegagalan eksekusi penalti yang ia lakukan dalam pertandingan melawan Australia pada 20 Maret lalu. Sebagai eksekutor penalti, Kevin diberi tugas besar pada menit ke-8 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Sydney. Tendangan kerasnya yang diarahkan ke sisi kanan gawang sejatinya sulit dijangkau oleh kiper Australia, namun takdir berkata lain. Bola justru membentur tiang gawang dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi timnas yang akhirnya kalah telak 1-5 di laga tersebut. Kevin pun tak bisa menahan diri untuk mengungkapkan penyesalannya. Sebenarnya, arah bola yang saya pilih sudah tepat. Saya merasa percaya diri karena saya adalah eksekutor penalti andalan di FC Copenhagen, ujar Kevin dengan penuh rasa frustrasi. Namun kenyataannya bola yang meluncur tinggi itu justru melebar dan membentur tiang. Saya tak melihat ke arah kiper, saya merasa penalti ini hampir sempurna, lanjutnya. Meski kecewa, pemain berusia 28 tahun ini mengakui bahwa kegagalan adalah bagian dari risiko dalam sepak bola. Menurutnya, menjadi eksekutor penalti membutuhkan keberanian luar biasa, terlebih ketika berada dalam tekanan tinggi untuk meraih poin penting seperti saat melawan Socceroos. Jika tidak mencoba,
kita tidak akan pernah tahu. Kadang kita gagal, tapi yang terpenting adalah bangkit dan mencoba lagi, ungkap Kevin dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada supporter timnas yang tak henti-hentinya memberikan dukungan meski Indonesia menelan kekalahan besar di laga tersebut. Mereka benar-benar luar biasa. Ada sekitar 25.000 orang yang datang langsung ke stadion di Sydney memberi semangat yang seolah-olah kami bermain di kandang sendiri. Tambahnya dengan kagum. Terlebih lagi, dukungan dari supporter Indonesia yang membuat spanduk dan berbagai aksi kreatif menciptakan atmosfer luar biasa di stadion, menjadikan pertandingan ini lebih dari sekadar laga sepak bola. Ini adalah level yang berbeda. Kami merasa dihargai dan didukung dengan sangat luar biasa, tutup Kevin dengan penuh rasa terima kasih. Berikan komentar kalian. Pelatih Bahrain nyinyir melihat timnas Indonesia. Setiap laga selalu ada pemain baru dari Belanda. Apa yang sebenarnya terjadi dengan PSSI? Padahal kalian punya penduduk sebanyak 300 juta, tapi kenapa malah ambil pemain Belanda? Simak penjelasannya. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, tampaknya tak habis pikir dengan fenomena yang terjadi di timnas Indonesia, yang selalu kedatangan pemain-pemain baru dari Belanda dalam hampir setiap pertandingan. Seperti ada ritual aneh yang tak bisa dipahami, Talajic sampai harus mengernyitkan dahi bertanya-tanya tentang apa sebenarnya maksud PSSI dengan mendatangkan begitu banyak pemain keturunan ini. Setidaknya, sudah ada 19 pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia. Dan ketika Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025, ada lagi 5 pemain keturunan baru yang siap memeriahkan laga: Dean James, Ole Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Kevin Dix. Hanya ada satu hal yang dipertanyakan oleh Dragan Talajic. Dengan 300 juta jiwa penduduk Indonesia, kenapa harus mendatangkan pemain dari luar, khususnya Belanda? Talajic, yang menyaksikan banyak laga timnas Indonesia, merasa kebingungan melihat terus-menerusnya kedatangan pemain-pemain baru yang sepertinya berasal dari Eropa. Setiap kali saya menonton Indonesia, selalu ada wajah baru yang bukan dari Indonesia, melainkan dari Belanda, Inggris, dan negara-negara lainnya, keluhnya. Memang PSSI beralasan pemain-pemain tersebut memiliki darah Indonesia, tetapi Talajic masih tetap saja bertanya-tanya, bukankah Indonesia punya cukup banyak bakat lokal? Meski begitu, dia tetap menunjukkan rasa hormat kepada timnas Indonesia dan mengalihkan fokusnya pada bagaimana timnya bisa mematikan permainan Indonesia dan meraih 3 poin. Apakah PSSI sedang mencari pemain-pemain luar karena merasa kesulitan menemukan yang terbaik di dalam negeri? Atau adakah strategi tersembunyi di balik semuanya ini? Segala pertanyaan ini membuat laga antara Indonesia dan Bahrain semakin penuh teka-teki. Berikan komentar kalian. Dragan Talajic dengan PD 1 juta %. Sebut Indonesia akan menangis. Bahrain percaya diri bisa hancurkan timnas Indonesia tanpa ampun. Apa yang akan terjadi di laga ini bisa membuat semua terkejut? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pelatih Bahrain, Dr. Dragan Talajic datang ke Jakarta dengan mulut penuh percaya diri dan janji yang menggelegar. Di tengah sorotan penuh, Talajic berulang kali menegaskan bahwa timnya akan meraih kemenangan mutlak melawan timnas Indonesia. Bahkan, dalam konferensi pers yang tegang pada 24 Maret 2025,
Dia dengan santai menyebutkan bahwa supporter Indonesia mungkin akan menangis setelah kekalahan telak di tangan Bahrain. Kami datang dengan kondisi terbaik, penuh percaya diri, dan siap membawa pulang 3 poin, ujar Talajic dengan nada menantang. Seakan-akan Dragan ingin memberi sinyal bahwa segala harapan Indonesia hanya akan berakhir dengan pilu. Kami sangat menghormati Indonesia, tetapi di lapangan, Anda akan melihat siapa yang menang. Mungkin besok Anda akan menangis, ancamnya tanpa ragu. Dalam pertemuan pertama di Rifa pada Oktober 2024, Indonesia sempat menahan imbang Bahrain dengan skor 2-2, namun Talajic tidak mau terjebak nostalgia. Itu sudah berlalu, saya tidak ingin membahasnya lagi, tegasnya dengan ketus, menunjukkan bahwa fokus Bahrain kini sepenuhnya pada pertandingan mendatang. Meskipun Indonesia tampaknya sedikit bersemangat, Bahrain datang dengan keyakinan penuh bahwa mereka akan tampil lebih tangguh. Kami datang ke sini dengan tekad untuk menang, dan Anda akan menyaksikan hal itu besok, tambahnya dengan senyum penuh percaya diri. Ketika ditanya lebih lanjut tentang strategi yang akan diterapkan, Talajic dengan santai menghindar. Kita tidak akan membahas strategi seperti pelatih dengan pelatih. Kami akan bermain sepak bola yang bagus dan saya harap Indonesia juga demikian, ujarnya sembari mengisyaratkan bahwa mereka sudah siap untuk merayakan kemenangan besar. Jadi, apakah timnas Indonesia bisa menghadapi tantangan besar ini atau justru terhantam oleh tsunami kepercayaan diri Bahrain yang luar biasa? Waktu akan menjawab. Tetapi yang jelas, laga ini semakin memanas. Berikan komentar kalian. Ini baru mantap, Marcelino Ferdinand tegaskan timnas Indonesia. Tak ada pilihan selain kemenangan lawan Bahrain. Dengan tekad besar dan semangat membara, apakah timnas Garuda bisa tampil menggila? Simak persiapannya baik-baik. Marcelino Ferdinand dengan tegas mengungkapkan bahwa timnas Indonesia hanya memiliki satu misi utama dalam pertandingan krusial melawan Bahrain, kemenangan. Tidak ada ruang untuk hasil imbang, apalagi kekalahan dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah bentrokan hidup mati yang akan menentukan nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang saat ini terjepit di posisi keempat dengan hanya 6 poin, harus meraih kemenangan agar tetap menjaga peluang menuju Qatar 2026. Namun, mereka tidak sendirian di zona penuh tekanan ini. Bahrain pun mengintai dengan poin yang sama, siap merebut kemenangan yang akan mengubah segalanya. Dalam pernyataan penuh semangat, Marcelino menegaskan bahwa timnya sudah dalam kondisi puncak motivasi dan siap tampil habis-habisan. Kami tidak datang ke sini untuk bermain seri atau kalah. Kami hanya ingin menang, kata pemain muda yang saat ini membela Oxford United tersebut. Pemain berusia 20 tahun itu yakin bahwa skuad Garuda akan tampil maksimal untuk meraih 3 poin yang sangat dibutuhkan. Marcelino bahkan menyebut bahwa meskipun tim sempat dihantam kekalahan telak 1-5 dari Australia, semangat juang mereka kini telah kembali membara. Dengan optimisme yang meluap, Marcelino percaya bahwa semua pemain di skuad Garuda siap berjuang habis-habisan demi meraih hasil terbaik untuk Indonesia. Setiap pemain sangat positif dan antusias untuk laga besok, tambahnya penuh keyakinan. Ini adalah pertandingan yang akan menentukan apakah timnas Indonesia mampu bangkit dan mengukir sejarah atau justru semakin terjerat dalam perburuan tiket Piala Dunia yang semakin sulit. Semua mata akan tertuju pada laga ini
karena bagi timnas Indonesia, kemenangan adalah satu-satunya pilihan. Berikan komentar kalian. Patrick Kluivert tak bisa sabar menahan antusiasme menyambut laga besar di SUGBK. Dengan dukungan supporter luar biasa, timnas Indonesia siap mengguncang Bahrain, pasti kemenangan menanti. Tonton semua beritanya hingga selesai. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya menjelang laga penting melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ini akan menjadi debutnya yang sangat ditunggu-tunggu di kandang, dan atmosfer SUGBK sudah membuatnya bersemangat luar biasa. Setelah memimpin timnas Indonesia dalam laga debut melawan Australia pada 20 Maret 2025, Kluivert kini siap menghadapi tantangan yang lebih besar dengan lawan yang juga sangat menentukan, nasib Garuda. Pada laga krusial ini, Kluivert menegaskan bahwa para pemain sudah dalam kondisi fit dan siap bertarung habis-habisan. Timnas Indonesia telah melalui latihan intensif dan persiapan maksimal untuk bangkit setelah kekalahan telak 1-5 dari Australia. Para pemain sudah siap dan dalam kondisi terbaik, ujar Kluivert dengan penuh keyakinan. Kami percaya diri akan meraih kemenangan karena mentalitas tim sangat kuat, tambahnya. Pelatih asal Belanda ini merasa sangat optimistis dengan semangat para pemainnya dan ia percaya kemenangan melawan Bahrain sangat mungkin terjadi. Tapi yang paling membuat Kluivert semakin bersemangat adalah atmosfer luar biasa yang akan tercipta di SUGBK. Meskipun ia sudah merasakan semangat luar biasa dari supporter Indonesia saat tim bertanding di Sydney, Kluivert mengaku tidak sabar untuk merasakan langsung bagaimana rasanya bertanding di kandang dengan ribuan supporter yang siap memberikan dukungan penuh. Supporter Indonesia sangat luar biasa. Mereka memberikan motivasi ekstra untuk para pemain, ungkap Kluivert, yang yakin bahwa dukungan dari supporter akan menjadi bahan bakar tambahan untuk tim Garuda. Dengan energi dan semangat yang membara ini, Kluivert yakin timnas Indonesia siap memberikan performa terbaik dan meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Bahrain dan menjaga harapan Piala Dunia tetap hidup? Saksikan langsung aksi mendebarkan ini di SUGBK. Berikan komentar kalian. Kabar mengejutkan, nanti kalah baru nangis. Media Cina meremehkan timnas Indonesia. Mereka mengklaim bahwa lebih sulit melawan Bahrain ketimbang timnas Indonesia. Benarkah ini? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Baru-baru ini media Cina Sohu melontarkan pernyataan yang tak terduga dan kontroversial mengenai perjalanan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka dengan terang-terangan meremehkan kekuatan Garuda, bahkan menganggap bahwa pertandingan China versus Bahrain akan jauh lebih menantang dibandingkan melawan Indonesia. Ya, Anda tidak salah baca.
Media tirai bambu ini sepertinya memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap tim mereka, sampai-sampai mereka mengatakan peluang lolos ke putaran keempat. Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka dan ada di tangan mereka sendiri, meski kenyataannya mereka berada di dasar klasemen. Namun yang benar-benar mengejutkan adalah klaim mereka tentang laga China melawan Indonesia. Sohu mengatakan bahwa tim yang dipimpin oleh Branko Ivankovic ini punya peluang besar untuk menumbangkan Indonesia dengan strategi serangan balik yang sukses mereka gunakan saat menang 2-1 di pertemuan pertama. Mereka bahkan menambahkan bahwa Indonesia kini tengah menunggu kesempatan untuk membalas dendam yang membuat pertandingan nanti dipastikan panas dan penuh drama. Tapi jangan senang dulu. Media Cina tersebut juga mengakui bahwa menghadapi Bahrain di kandang sedikit lebih sulit. Namun mereka tetap percaya bahwa dengan performa seperti saat babak kedua melawan Australia, 2 kemenangan berturut-turut sangat mungkin tercapai. Dengan begitu, pernyataan ini menambah tensi dan menarik perhatian mengingat posisi Indonesia di klasemen yang lebih baik dibandingkan Cina dan Bahrain. Akankah timnas Indonesia benar-benar bisa mengimbangi kekuatan Cina atau justru ini menjadi bumerang? Waktu yang akan menjawab. Berikan komentar kalian.